pasal yang kelima, 2 Samuel pasal yang kelima, mulai ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-25. Sekali lagi 2 Samuel pasal yang kelima, ayat 17 sampai ayatnya yang ke-25. Saya baca bagi kita semua yang ada pagi hari ini. Ketika didengar oleh orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk mengangkat Daud. Tetapi Daud menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud ke Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan apabila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Puji Tuhan, hari-hari ini kita sementara diperhadapkan dengan satu keadaan yang membuat kita sampai berimbas kepada kita yang beribadah, bahkan semua tempat. Ya, ada satu virus yang namanya virus corona, yang membuat semua sepertinya terlokalisir, sepertinya tidak bisa bergerak, ruang gerak kita dibatasi. Tetapi kita akan belajar melalui firman Allah, melalui satu figur yang namanya Daud. Daud ketika diperhadapkan dengan pergumulan, Daud ketika diperhadapkan dengan masalah. Kalau kita lihat latar belakang dari ayat-ayat yang kita baca ini adalah di mana ada orang Filistin ketika mendengar Daud itu diurapi menjadi raja, maka mereka datang ingin menangkap Daud, dan mereka datang untuk bahkan mungkin membunuh Daud. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat ini, Daud tidak melakukan hal-hal yang tidak lazim sebenarnya. Tetapi Daud melakukan hal-hal yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, kita akan melihat beberapa hal dari Daud, langkah-langkah atau keputusan penting apa saja yang dilakukan oleh Daud di saat dia genting atau sementara menghadapi masalah. Mungkin masalahnya berbeda dengan kita, ya. Masalah kita mungkin tidak seperti Daud ingin ditangkap. Tetapi kalau kita merujuk kepada apa yang sedang terjadi hari-hari ini, mungkin kita sementara diperhadapkan dengan yang namanya virus. Ini merupakan masalah. Bahkan yang membuat hampir sebagian besar orang, bukan saja hanya di Indonesia, tetapi di dunia, merasakan ketakutan yang luar biasa. Tetapi Daud, saudara-saudara, perhatikan di sini, Daud dia tidak mengambil langkah yang aneh-aneh. Daud dia tidak panik. Daud dia tidak cemas. Daud dia tidak takut. Padahal kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat tadi, Daud itu sedang diperhadapkan dengan nyawa sebagai taruhannya. Virus corona ini adalah nyawa taruhannya. Kalau cuman masalah cicilan, itu sebenarnya bukan nyawa taruhannya, tetapi
Marilah kita jangan pernah takut, jangan pernah cemas, jangan pernah panik dengan apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Daud tidak pernah cemas, Daud tidak pernah panik, Daud tidak pernah takut sekalipun nyawa itu jadi taruhan. Hari-hari ini kita kebanyakan malah bukan dibunuh oleh virus corona, tetapi dibunuh oleh ketakutan kita. Mau bertemu dengan orang, saling mencurigai. Ada yang batuk di samping kita, ada yang bersin di samping kita, mata kita langsung tertuju kepada orang yang bersin. Dan mulai ada rasa kecurigaan, rasa kecemasan, rasa kepanikan. Dan mungkin kita berkata, oh, jangan-jangan dia juga kena corona. Jadi hal inilah yang kadang-kala membunuh keberadaan kita, bukan karena virusnya. Kita mungkin tidak terkena virusnya, tetapi ketika melihat orang yang ada di samping kita tiba-tiba dia batuk, ketakutan itu muncul dalam hidup kita. Tetapi Daud, perhatikan ayat ini. Ada beberapa langkah yang dilakukan oleh Daud. Langkah yang pertama, mari kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-17 bagian terakhir. Ketika dia dengar bahwa orang Filistin itu ingin datang membunuh dia, langkah pertama yang dilakukan oleh Daud, bagian kedua dalam ayat yang ke-17, dia bilang begini. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Mari kita lihat 2 Samuel pasalnya yang ke-22, ayat yang kedua. 2:22. 2 Samuel pasal yang ke-22, ayatnya yang kedua. 2 Samuel pasal yang ke-22, ayat yang kedua. Ada apa di dalam kubu pertahanan? Perhatikan ayat ini. Ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku." Jadi saudara-saudara, kenapa Daud dia pergi ke kubu pertahanan? Apakah Daud tidak bisa mengalahkan bangsa Israel? Bisa. Apakah Daud tidak bisa mengalahkan mereka dengan pasukannya? Bisa. Tetapi kita melihat di sini bahwa Daud punya kebiasaan. Ketika dia diperhadapkan dengan hal-hal yang sulit, Daud tidak mencari perlindungan dengan pasukannya yang besar. Daud tidak mencari perlindungan dengan orang-orang yang gagah perkasa. Ada yang disebut triwira Daud, bahkan Daud disekelilingi oleh orang-orang yang luar biasa. Tetapi Daud tidak mengandalkan itu. Daud tidak mempergunakan itu. Tetapi Daud, dia pergi ke kubu pertahanan. Siapa kubu pertahanan Daud? Firman Allah berkata dalam ayat ini, bahwa Tuhan yang menjadi kubu pertahanannya Daud. Daud melangkah di tengah-tengah nyawa yang jadi taruhannya. Daud tetap melangkah untuk dia pergi ke sana. Karena dia tahu, ketika dia menghadapi masalah, dia tidak perlu takut, dia tidak perlu panik, dia tidak perlu cemas. Dia datang ke kubu pertahanan. Karena dia tahu ada Tuhan di dalam kubu pertahanannya itu. Artinya, waktu Daud sedang menghadapi masalah, Daud itu dia datang mencari Tuhan. Hal yang kita lakukan ketika kita menghadapi masalah, jangan kita cari orang hebat, jangan kita cari orang yang mampu, jangan kita cari orang yang bisa. Dunia sekarang sedang diberikan kecemasan untuk mencari formula apa yang tepat untuk menghentikan yang namanya virus corona ini. Tetapi sampai hari ini belum ada yang kita lihat bisa menyelesaikan masalah itu. Membuat juga kita kemana-mana kita merasa takut, cemas, seperti saya sudah sampaikan tadi. Mau keluar takut ada orang yang terinfeksi, akhirnya kita juga ikut-ikutan terinfeksi juga. Tetapi saya yakin dan saya percaya bahwa kita akan mengambil langkah seperti apa yang dilakukan oleh Daud. Dia datang ke kubu pertahanan. Untuk apa dia datang ke kubu pertahanan?
dia mencari Tuhan. Mari kita lihat Sefanya pasal yang kedua ayat yang ketiga. Sefanya pasal yang kedua ayatnya yang ketiga. Sefanya pasal yang kedua ayatnya yang ketiga. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Daud tahu bahwa hanya dengan mencari Tuhan dia akan terlindung. Saya yakin dan saya percaya saudara-saudara, kita pun ketika kita datang mencari Tuhan, maka janji firman-Nya dia akan melindungi kita. Dia akan membuat kita merasa aman, merasa nyaman. Karena apa? Karena kita datang mencari Tuhan. Di berbagai tempat kita bisa mencari Tuhan. Di rumah-rumah masing-masing kita juga bisa mencari Tuhan. Di dalam tempat beribadah juga kita bisa mencari Tuhan. Di dalam segala keadaan mari kita datang mencari Tuhan. Amos berkata bahwa ketika kita mencari Tuhan, maka di situ kita akan menemukan yang namanya kehidupan. Untuk apa Daud mencari Tuhan? Contohnya saudara-saudara, kalau kita mencari seseorang, berarti kita butuh orang itu. Kita datang ke rumah seseorang karena kita butuh orang itu. Kita ingin bertemu dengan seseorang, kita butuh orang itu. Baik kita butuh untuk pinjaman kah, baik kita butuh untuk sharing kah, artinya kita membutuhkan orang itu, sehingga kita datang untuk mencari dia. Di luar sana orang ingin cari sesuatu, mereka datang untuk di luar sana orang mendapatkan sesuatu, mereka cari orang-orang yang kira-kira dapat menolong mereka. Mereka pergi ke orang-orang pintar karena mereka tahu ketika mereka pergi ke sana mereka akan mendapatkan sesuatu. Begitu juga kita yang ada hari ini. Kita datang di tempat ini, kita sedang mencari sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu dengan cara kita mencari Tuhan. Mari terus kita berharap kepada Tuhan. Daud pun dia datang, dia hanya mencari Tuhan. Waktu ada masalah, waktu ada pergumulan, Daud datang bertanya kepada Tuhan. Coba kita perhatikan ayat yang ke-19 di dalam 2 Samuel pasalnya yang kelima tadi. 2 Samuel pasal yang kelima, ayatnya yang ke-19. Perhatikan ayat ini. Dia bilang begini. Bertanyalah Daud kepada Tuhan. Waktu dia cari Tuhan, Daud itu bertanya sama Tuhan. Ayat yang ke-20, ayat 19 dia bilang, apakah aku harus maju untuk berperang dengan orang Filistin itu? Dia datang cari Tuhan, dia minta petunjuk Tuhan. Biarlah kita juga pagi hari ini, seberapa kita yang ada dan mendengarkan siaran ini, ketika kita diperhadapkan dengan masalah, mari kita datang mencari Tuhan untuk bertanya kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan. Daud datang dan dia berkata, apakah kami harus maju untuk berperang dengan orang Filistin? Perhatikan ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20 berkata begini. Ayat ke-19 bagian yang kedua. Majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Ayat 20. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka, kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan menerobos musuhku di depanku, seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perazim. Kita temukan di sini saudara-saudara bahwa ketika Daud bertanya kepada Tuhan, Tuhan jawab dan Tuhan bilang, aku akan memberikan kemenangan. Dan buktinya, Daud mengalami yang namanya kemenangan. Ketika kita mau datang bertanya kepada Tuhan, percayalah Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Mungkin ada orang yang bertanya, wah, kemenangan bagaimana kita ibadah aja seperti ini?
Kita bukan takut dengan penyakitnya, tetapi kondisilah yang membuat kita harus melakukan ini. Bukan karena kita takut kepada coronanya, kondisi yang membuat kita seperti ini. Diperhadapkan dengan lingkungan, kita harus berhikmat dalam hal ini. Tetapi yang pasti di tengah-tengah pergumulan yang sementara kita hadapi, yakinlah bahwa Tuhan pasti akan memberikan kemenangan kepada kita. Bahkan Alkitab berkata kita lebih daripada pemenang. Perhatikan ayat yang ke-22. Ketika mereka sudah mengalami yang namanya kemenangan, ternyata orang Filistin tidak tinggal diam. Orang Filistin itu maju lagi. Dan saudara perhatikan di sana, musuhnya itu sama, lokasinya juga masih tempat yang sama, tetapi perhatikan apa yang dilakukan oleh Daud. Ayat yang ke-22. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim. 23. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab. Perhatikan saudara kalimat ini, bahwa Daud pernah mengalahkan orang Filistin. Daud bisa saja mempergunakan teknik yang sama, Daud bisa saja mempergunakan trik yang sama, Daud bisa saja mempergunakan cara yang sama yang dilakukan ketika dia mengalahkan orang Filistin pada kali yang pertama. Daud sudah punya pengalaman. Daud mungkin bisa berkata, wah saya kan bisa, saya mampu, saya sudah pernah mengalahkan mereka dengan cara saya. Tetapi saya mau katakan hari ini saudara-saudara, bahwa Daud dia tidak gegabah. Daud juga tidak bergerak berdasarkan pengalaman masa lalu. Tetapi inilah kehebatan Daud. Untuk segala sesuatu yang dia lakukan, untuk segala sesuatu yang akan dia perbuat, dia kembali lagi datang bertanya kepada Tuhan. Dan apa jawaban Tuhan ketika Daud bertanya? Perhatikan bagian-bagian selanjutnya. Tuhan berkata, janganlah kamu maju. Ayatnya yang ke-23. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju. Tetapi apa? Buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon kerbau. Jadi Daud dia bertanya lagi kepada Tuhan. Dan Tuhan bilang, jangan maju. Di sini saya mau katakan saudara-saudara, kadangkala kita diberikan keberanian untuk maju. Tuhan kasih hikmat bagi kita untuk dia berkata, maju, kita akan maju berperang. Tetapi ada satu waktu Daud diperhadapkan dengan masalah yang sama, pergumulan yang sama, tetapi Tuhan bilang begini, jangan maju, tetap diam di tempat. Daud gak sombong saudara-saudara, Daud gak merasa hebat dengan pengalaman masa lalu. Tetapi saya mau katakan hari ini bahwa Daud dia berhikmat. Dia datang bertanya kepada Tuhan, Tuhan jangan maju. Tapi kalau Daud mau saudara-saudara, dia bisa saja maju. Dengan pasukan yang lebih besar, dia bisa saja maju. Dan mungkin dia bisa mempergunakan segala apa yang dia miliki dengan kekuatannya sebagai seorang raja. Tetapi Daud, dia ternyata masih pakai hikmat. Hikmatnya apa? Dia masih bertanya sama Tuhan, Tuhan mau maju nggak ya? Maju nggak ya? Apapun yang kita lakukan hari ini adalah bentuk kita sementara memamerkan atau sementara memperlihatkan hikmat kita. Kita tidak gegabah, apalagi menghadapi yang namanya virus corona. Saya pernah berkata beberapa waktu yang lalu, kalau kita nggak tahu ada yang tertular, terus kita berdekatan dengan mereka, kita percaya Tuhan melindungi. Tuhan pasti memagari kita. Tetapi kalau kita diperhadapkan dengan orang yang kita sudah tahu, terus kita masih coba-coba melakukannya, kita coba-coba berinteraksi dengan mereka, waktu kita tertular dan kita berkata, wah Tuhan ini nggak melindungi saya, itu namanya orang tidak berhikmat. Makanya lewat pelajaran ini saudara-saudara, kita belajar bahwa Daud juga dia pakai hikmat. Waktu Tuhan bilang jangan maju, Daud bisa berkata begini,
Ah enggak Tuhan, saya kan pernah ngalahin mereka dengan cara yang sama, di tempat yang sama. Orang-orangnya juga orang Filistin. Saya akan pakai dengan cara saya mampu, saya bisa. Bisa saja lakukan begitu. Daud lakukan itu, tetapi Daud tidak mengambil langkah itu. Tetapi Daud datang bertanya kepada Tuhan. Saya katakan tadi, kita pun ada di tempat ini adalah merupakan bentuk hikmat kita dan bertanya kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus tetap memaksakan diri dengan keadaan seperti ibadah-ibadah yang biasa? Tetapi bentuk hikmat yang kita lakukan, bahkan hampir di semua gereja, bahkan bukan hanya di gereja-gereja, di tempat-tempat beribadah, saudara-saudara kita yang lain, mereka juga melakukan hal yang sama, bentuk hal preventif yang mereka lakukan, dan seperti yang kita lakukan hari ini. Dan mungkin ketika kita lakukan ini, ada orang berkata, wah kamu takut, sama virus aja kamu takut, kamu lebih takut kata orang daripada kata Tuhan. Tidak, tetapi yang kita lakukan ini adalah bentuk kita sedang bertanya kepada Tuhan. Dan jawaban Tuhan berkata, jangan maju. Kapan kita maju? Nanti ada waktunya. Sebelum kita maju, perhatikan kalimat ini saudara-saudara. Ini paling penting bagi kita semua. Waktu Daud berkata begini, apakah kita harus maju berperang? Tuhan jawab begini, jangan maju, ayat yang ke-23. Tuhan sudah perintahkan, jangan maju. Tetapi apa yang harus dilakukan? Perhatikan kalimat selanjutnya. Dalam ayat 23 dia bilang begini, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Artinya apa? Ketika kita sementara menghadapi situasi seperti ini, Tuhan ingin kita buat lingkaran. Artinya lingkaran apa? Kita kembangkan yang namanya persatuan kita. Dari rumah-rumah kita masing-masing, kita mulai bangun yang namanya kubu doa, kubu pertahanan kita. Kita mulai cari Tuhan, kita mulai beribadah kepada Tuhan, berdoa. Sekalipun di tempat-tempat yang mungkin menurut kita baru kita lakukan, tetapi tidak mengurangi kehadiran Tuhan ada di sana bersama dengan kita. Tuhan cuma bilang kepada Daud, buat gerakan lingkaran. Mari kita semua yang ada, jemaat-jemaat Tuhan, kita bergandengan tangan, kita bersatu, kita doakan bangsa kita. Ayat lain berkata bahwa kesejahteraan bangsa itu terletak kepada kita. Ketika kita berdoa bagi bangsa ini, kita bersatu berdoa untuk bangsa ini, kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan pada waktunya. Dan Daud melakukan hal yang sama. Ketika Daud buat gerakan lingkaran, ketika anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan mulai bersatu hari-hari ini, bangun doa. Ketika anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, gereja-gereja Tuhan bersatu untuk berdoa bagi bangsa ini, kita percaya bahwa masalah yang sedang terjadi hari-hari ini akan secepatnya berakhir, dan kita akan diberikan kemenangan oleh Tuhan. Tuhan akan berikan perlindungan bagi saya dan saudara, bagi kita semua yang ada. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Dan yang berikut yang dilakukan oleh Daud, perhatikan ayatnya yang terakhir. Dan ayat 25, Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Jadi yang berikut yang dilakukan oleh Daud, ketika dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan jawab. Dan yang kedua, Daud itu ternyata dia suka melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Mari kita lakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan bilang maju, maju. Kalau Tuhan bilang bertahan, bertahan. Inilah yang disebut dengan hikmat Tuhan bagi saya dan saudara. Nggak boleh gegabah juga kita untuk maju. Nggak boleh gegabah kita juga untuk kita coba-coba. Dan kita berkata, wah dulu saya pernah berdoa untuk orang yang sakit, sembuh kok. Sekarang apa kita berani ketika kita datang kepada orang yang kita tahu positif? Apa kita akan coba pergi ke sana? Mungkin iman kita kuat, tapi mau masuk aja kita nggak diizinkan untuk masuk. Tapi mari saudara-saudara, lakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jangan keluar dari apa yang diperintahkan oleh Tuhan.
untuk melihat kemenangan seperti yang dialami oleh Daud. Perhatikan ayat yang terakhir, dia bilang ketika Daud melakukan tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan, maka ia memukul kalah orang Filistin untuk kedua kali. Tuhan juga kasih hikmat bagi saya dan saudara untuk dapat melakukan segala sesuatu, sehingga kita bisa melihat sebagaimana Daud bisa memukul kalah orang Filistin. Kita pun akan mengalami hal yang sama. Mungkin hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dengan ketakutan. Ada bahasa yang sedang beredar hari-hari ini yang namanya lockdown. Siapa yang tidak akan takut? Siapa yang tidak akan cemas? Siapa yang tidak akan khawatir? Tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Aktivitas kita dibatasi. Tetapi saya percaya, kalau kita mau melakukan tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan, maka Tuhan akan menjadi pembela kita. Maka Tuhan akan memberikan kemenangan bagi saya dan saudara. Apapun yang kita kerjakan, mungkin saat ini sedang dibatasi. Penghasilan pun kita sementara dibatasi. Pemasukan kita pun sementara terbatasi hari-hari ini. Tetapi tidak akan pernah mengurangi berkat Tuhan untuk datang kepada kita, memberikan kemenangan kepada saya dan saudara, untuk kita tetap kuat, untuk kita tetap terus berharap, untuk kita tetap terus mencari Tuhan. Dan kita harus melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan saya percaya masalah yang diperhadapkan dalam hidup kita beberapa waktu ini, ketika kita mau datang mencari Tuhan, Tuhan akan ada bersama dengan kita. Tuhan akan memberikan kemenangan, lepas kemenangan menjadi bahagia milik saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua pagi hari ini. Biarlah berkat firman Allah boleh menjadi bagian kita semua hari ini. Dan kita berdoa bersama-sama, biar Tuhan menolong kita untuk ketika diperhadapkan dengan segala permasalahan yang ada di depan kita. Kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Terlebih Tuhan akan memberikan jaminan kemenangan bagi saya dan saudara, jaminan pemeliharaan bagi saya dan saudara, jaminan kekuatan dari Tuhan kepada saya dan saudara, sehingga kita akan tetap berdiri sampai semuanya ini berlalu. Sampai kita melihat Tuhan menjadi penolong dalam hidup saya dan saudara. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa untuk firman Allah yang sudah kita dengar hari ini, dan kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur kepadamu buat kebenaran firman Allah. Mungkin dalam situasi yang terbatas kami menyampaikan firman-Mu, tapi kami percaya firman-Mu tidak akan pernah dapat dibatasi oleh situasi, oleh keadaan apapun juga. Biar firman Allah boleh menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkannya hari ini. Dan Tuhan, hamba berdoa, berkatilah bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan tolong bangsa dan negara kami, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Perlindungan Tuhan jadi bagian milik bangsa dan negara kami. Berdoa bagi pemerintah yang ada, taruh hikmat bagi mereka untuk mereka dapat menyelesaikan setiap pergumulan yang ada di tengah-tengah bangsa kami. Setiap kebijakan-kebijakan yang diambil, biar juga itu Tuhan boleh menjadi kebijakan untuk kepentingan bersama dan untuk pemulihan bangsa kami di tengah-tengah menghadapi pandemi corona ini, Tuhan. Dan biarlah Tuhan terus menolong segala sesuatu yang ada di bangsa kami, biar semua boleh kembali pulih. Tuhan, tolong lindungi setiap kami yang ada, Tuhan, dimanapun kami pergi dan kami berada, biar kami tetap tinggal aman dalam perlindungan Tuhan. Berdoa bagi para medis, perawat, dokter yang merawat para pasien yang ada. Tuhan, lindungi mereka juga. Tuhan, berkati mereka juga. Berikan kekuatan kesehatan bagi mereka. Segala macam kuman, virus, bakteri yang coba-coba Tuhan Yesus bersarang dalam hidup dan tubuh mereka, kami berdoa Tuhan, patahkan, tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami memberkati hari ini Tuhan, buat seluruh pasien yang sementara dirawat. Izinkan mereka boleh melihat mujizat Tuhan. Izinkan mereka boleh melihat anugerah Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Dan biarlah melewat semuanya itu ada kesaksian naik bahwa Engkau Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami tetap memberkati perumahan ini, Villa Gading Harapan 3, ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan lindungi seluruh masyarakat yang ada di Villa Gading Harapan 3 ini. Biar semua boleh tetap terlindungi dan kami tetap tinggal aman dalam lindungan Tuhan. Kami percaya lewat apa yang sementara terjadi hari-hari ini akan membuat kami semakin dekat dan mencari Tuhan. Biar kami Tuhan taruh dalam hati kami bahwa tidak ada yang dapat kami banggakan, tidak ada yang dapat kami andalkan, hanya kepada Tuhan saja andalan kami. Untuk itu Tuhan ajar kami melalui firman Allah hari ini, untuk kami terus datang mencari Tuhan. Kami datang ke kubu pertahanan karena kami percaya di sana ada Tuhan.
yang mampu melepaskan dan membebaskan kami. Terima kasih Bapa di sorga, berkati persekutuan kami yang kecil hari ini di tempat ini. Biar berkat Allah menjadi bagian milik kami semua yang sudah hadir di tempat ini. Berkat-berkat Tuhan menjadi bagian milik kami semua. Kami bersyukur buat hari ini. Tuhan jaga lindungi kami di sepanjang minggu ini, biar berjalan dengan baik segala aktivitas kami. Kami mohon perlindungan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa dalam sorga. Ini doa syukur kami kepada Tuhan. Kami mau tutup dan akhiri ibadah kami hari ini. Kami tutup dan alaskan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya mari jemaat Tuhan angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan pengentaran penghiburan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita mulai hari ini, besok seterusnya sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kalian kedua. Terimalah berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi menjelang siang. Bangun. Videonya tuh. Cuma 4 menit videonya.